untuk penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Terutama bagiku anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu.
Terima kasih Allah kami yang luar biasa. Yang kami sembah, yang kami tinggikan dalam hidup kami. Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam setiap hal, dalam setiap musim yang kami lalui, kami tahu Engkau Tuhan selalu beserta kami. Dan saat ini kami mau datang mencari wajah-Mu, mencari hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu ada di tempat ini, bertahta, berkuasa, dan siap mengurapi setiap kami yang hadir tanpa terkecuali. Dalam nama Yesus kami taruh waktu ini, tempat ini hanya bagi nama-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami tolak segala hal, segala kuasa yang tidak berkenan, yang bukan berasal dari Engkau. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus. Dan tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siap bersorak bagi Engkau. Mari sama-sama katakan amin. Shalom Gereja Filipi. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di atas, yang di bawah, yang di rumah. Siap memuji Tuhan bersama-sama, amin. Yang siap memuji Tuhan, mari bangkit berdiri. Kita bersorak bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita hanya bagi nama Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh
kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Yesus. Amin. Betapa kami meninggikan Engkau di tempat ini. Kami mempersembahkan pujian kami, hidup kami menjadi persembahan yang harum, yang sejati bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Sebab Engkau berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kaulah Sang Raja yang berdaulat, tiada terbatas pertolonganmu, alam semesta dalam genggaman tanganmu Tuhan. Sekali lagi nyanyikan ini sebagai pengakuan iman kita. Kaulah Sang Raja yang berdaulat,
kami tahu Tuhan, bahwa bersama-Mu, bahwa perkenanan-Mu yang kami perlu Tuhan. Kami percaya akan langit yang baru Tuhan, yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dengan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua. Ini yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sidang jemaat Tuhan, bersama-Mu, bersama-Mu benar Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Teguhkan hati, Engkau yang bertindak, Engkau yang anugerah-Mu Tuhan berlimpah. Dari hati yang paling dalam, Bapak Ibu jemaat boleh nyanyikan lagu ini. Bersama-Mu, bersama-Mu, sebab segala perkara dapat kami tanggung dengan kekuatan-Mu. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan.
Tuhan buat anugerah-Mu yang sangat besar, tidak terselami oleh akal pikiran kami. Engkau membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih buat hari ini. Tuhan sangat baik di hidup kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berbicara kepada kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk. Ya, silakan duduk sayang. Saya mengucapkan Happy Chinese Year buat semua kita di sini. Itu adalah hari raya nasional ya. Dan karena itu siapa anak-anak yang ada di sini berhak atas angpau. Siapa yang anak-anak yang belum menikah berarti masih anak ya. Boleh ke sini. Bisa untuk permen. Bisa untuk permen. Anak-anak ya, anak-anak aja, anak-anak yang belum pada menikah. Ya. Selamat, 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 selamat. Ada lagi? Halo. Halo ganteng. Sudah ada lagi? Yang anak-anak? Nih masih anak-anak di sini. Not married yet. Ya, yang belum menikah. Yang belum menikah semua anak. Oke. Who again? Siapa lagi? Oh ada lagi. beli permen sunduk. Puji Tuhan, saudara semangat. Orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya, kata firman Tuhan ya. Jadi yang penting ada semangat ya. Masih ada yang sisa ya. Oke, baik ya. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar khotbah tentang langit baru, bumi baru? Sudah pernah dengar? Saya kira jarang sekali kita mendengar khotbah tentang langit baru, bumi baru. Ya. Betul Bapak Ibu? Jarang ya kita dengar khotbah tentang langit baru, bumi baru. Karena itu ada di kitab Wahyu pasal 21 dan kenapa jarang orang berbicara tentang ini? Karena kitab Wahyu itu penuh dengan lambang-lambang figuratif ya. Tetapi tidak berarti harus diabaikan, bahkan justru penting sekali, amat sangat penting sekali. Bilang penting sekali. Ya, amat sangat penting sekali ya. Oke, kita baca ayat-ayatnya dulu. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Saudara coba membayangkan, mengimajinasikan. Bumi yang kita tempati ini akan tidak ada lagi. Kenapa? Karena kalau saudara baca mundur, saudara tahu Tuhan Allah akan mencurahkan murkanya, semurka-murkanya atas bumi dan hancur semua ya. Dalam 7 cawan itu ya, 7 cawan murka Allah itu ditumpahkan kemana? Ke bumi, ke alam semesta ini ya. Lalu lanjut, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Itu seperti return to Eden. Bukan return to Eden. Eden. Itu seperti balik lagi ke Taman Eden. Saudara percaya enggak sih? Halo? Berapa banyak yang percaya?
Karena dalam pengakuan iman rasuli adalah salah satunya adalah aku percaya kepada kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jadi saudara percaya ini real, ini akan terjadi, amin. Karena kita percaya tentang kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dan dalam banyak ayat Rasul Paulus menyebutkan bahwa kemuliaan yang nanti akan kita alami jauh lebih besar daripada daripada penderitaan kita sekarang. Kemuliaan yang akan terjadi itu besar sekali. Kenapa saya menyampaikan ini? Saya ingin memberi kita pengharapan di tengah-tengah berbagai penderitaan. Amin ya. Ini adalah satu pengharapan yang luar biasa. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lanjut. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Yang tadi itu disebutin ya. 3. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Nah saudara ya, saudara harus percaya ya. Karena surga itu diakses dengan iman. Kalau nggak percaya nggak bisa terjadi untuk saudara ya. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau tidak percaya, kita akan mati 2 kali. Tapi kalau percaya cukup mati 1 kali. Sudah itu bangkit, oke? Amin ya. Tapi kalau tidak percaya mati besok-besok, nanti mati yang terakhir yang kedua adalah di dalam lautan api yang menyala-nyala ya. Nah, sekali lagi saya menyampaikan ini untuk membangkitkan pengharapan kita. Bahwa kemuliaan yang akan kita alami itu enggak kebayang saudara. Betapa dahsyat dan luar biasanya. Nah sesusah-susahnya kita hidup, kita bersyukur bahwa kita mempunyai pengharapan ya. Saudara tahu tentang Bapak ini pada waktu 2006 Merapi meletus erupsi dan kemudian beliau menolak untuk dievakuasi. Akhirnya menjadi tiang, bukan tiang garam tapi tiang arang. Ya, menjadi tiang arang. Nah, pada waktu yang saya ceritakan langit baru dan bumi baru, itu saudara mau atau tidak mau, kalau saudara orang percaya, kalau saudara milik Yesus, maka kita akan dievakuasi ke langit baru dan bumi baru. Sudah siap? Tepuk tangan untuk saudara. Saya bahkan tidak pernah mendengar khotbah tentang ini. Selama hidup saya, orang jarang bicara tentang ini. Tapi ini sangat penting sekali. Nah, kita gambaran tentang langit baru dan bumi baru itu seperti apa? Gambarannya seperti apa? Disebutkan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi adalah tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, pokoknya benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya. Sudah nggak ada orang susah. Kenapa saudara? Karena langit baru dan bumi baru ini pada waktu diletakkan, maka iblis dan malaikat-malaikatnya itu sudah dihukum. Ya, sudah dilemparkan, troublemaker-nya itu tuh sudah dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Jadi yang membuat kekacauan ini sudah nggak ada.
Makanya kita benar-benar dikatakan keran air mata itu sudah dikunci. Saudara mungkin sudah banyak menangis seumur hidup saudara. Saudara sudah banyak mengalami susah, sakit, penyakit, dikecewakan ya, diperlakukan tidak baik. Saudara sering menangis, sering mengeluh tentang tubuh saudara yang kurang ini, encok, pegal linu, apa semua ya, rasanya tuh nggak nyaman. Hampir setiap hari saudara merasakan. Nanti di hari itu tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi rasa sakit. Kenapa? Sebab kita sudah mengenakan tubuh yang baru. Katakan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Nah tubuh itu sudah nggak bisa sakit, sudah nggak ada darah tinggi, darah rendah, tidak ada lagi tumor, kanker, kista, tidak ada encok, pegal linu, tidak ada. Karena kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Alangkah indahnya ya, alangkah luar biasanya ya. Dimana kita benar-benar mengalami yaitu kebahagiaan yang sejati. Kalau sekarang nggak ada kebahagiaan sejati. Apa konsep Bapak Ibu tentang kebahagiaan sejati? Ya, kalau punya istri cantik, menurut saya sebaiknya yang belum menikah, menikahlah dengan istri yang tidak cantik atau jelek. Karena yang cantik itu umur 50 hilang. Tapi kalau jelek, absolutely konsisten jelek. Saudara tahu tentang Salomo? Itu istrinya tuh princess semua. Ditambah dengan gundik-gundik. Jadi putri-putri raja di sekeliling kerajaannya Salomo itu istrinya semua. Mungkin tetangga sebelah cerita soal itu kali ya. Mungkin baca cerita Salomo terus kepengen jadi pengen besok punya 72. Ini mah enggak 72. 1000. Saudara bayangkan kalau semua istrinya mereka ulang tahun. Kalau saya kemarin baca itu yang ulang tahun paling banyak itu adalah di tanggal 31 Desember. Mungkin ada 20 orang di antara kita ini yang ulang tahun di 31 Desember. Banyak sekali. Kalau 1000 istri ulang tahun, saudara yang nyiapin kado itu bingung saudara. Apalagi kalau sehari ada 50 saja yang ulang tahun. Bingung toh? Ada istri yang mau ulang tahun, jadi dia katanya mimpi, dia cerita kepada suaminya, "Pak, tadi malam aku mimpi." Mimpinya apa? Mimpi kalau papa beliin aku cincin berlian. Lalu suaminya bilang, "Baik, tunggu sampai ulang tahunmu." Jadi ulang tahunnya udah dekat, cuman beberapa minggu aja. Akhirnya pas hari ulang tahunnya, suaminya membuat kado ya, dibungkus rapi, kemudian diserahkan kepada istrinya. Dia pikir dia akan menemukan berliannya. Pada waktu dia buka, kadonya berlapis-lapis bungkusnya, dan akhirnya tiba pada isinya adalah buku tafsir mimpi. Kebahagiaan sejati itu tidak ada dimanapun. Itu belum terjadi, terjadinya nanti di langit baru, bumi baru. Kita semua akan mengalami kebahagiaan sejati. Tidak ada orang susah, tidak ada orang mati yang kita perlu tangisi. Sudah nggak mati lagi, selama-lamanya nggak ada lagi orang mati. Nggak ada layatan, nggak ada apa-apa lagi, kita semua menikmati hidup selama, gambarannya ya seperti itu ya. Ya baca lagi ya 1, 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi sebagai orang percaya saudara beruntung, belum tentu di sana punya catatan kayak gini. Ini real banget saudara, makanya pengakuan iman rasuli yang kita percayai itu salah satunya adalah kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Apa artinya kebangkitan daging? Orang yang udah mati itu akan dibangkitkan lagi dan diberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Semangat, amin. Senang ya, kita senang ya. Susah-susah di dunia ini tapi kita mempunyai kepastian ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di dunia ini cuma 70 sampai 80 Pak.
80 tuh ya, yo kalau masih sehat tuh yo hebat sekali. Kalau 80 masih bisa lari-lari, lari pagi, masih bisa angkat. Itu hebat. Ya ada orang kayak gitu, tapi kebayang umur 80 tahun. Tapi saudara bayangkan kalau dalam langit baru, bumi baru, itu saudara hidup selama-lamanya bukan 70 tahun, bukan 80 tahun. Jadi please bersabar, 70 tahun susah enggak apa-apa, 80 tahun susah enggak apa-apa, nebarkui. Selama-lamanya itu kita happy luar biasa. Amin ya. Enggak ada batas hari, batas waktu, batas tahun, itu enggak ada. Selama-lamanya kita hidup dalam kebahagiaan. Makanya kalau sekarang saudara tinggalkan Yesus, sayang sekali, kasihan sekali, menyesal sekali kalau saudara tinggalkan Yesus demi seorang perempuan, seorang laki-laki. Sayang sekali, sayang amat sangat disayangkan. Make sure bahwa saudara dengan apapun tidak akan meninggalkan Yesus. Amin. Demi masa depan bermiliar-miliar tahun dalam kebahagiaan yang sejati. Ya. Yang kedua, gambaran daripada langit baru dan bumi baru adalah hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Apalagi yang lebih dari itu, ya. Oke. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tuhan akan diam bersama-sama dengan kita. The real time itu seperti di Taman Eden. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan Allah di situ. Tuhan Allah mengunjungi mereka. Mereka ngobrol. Saudara mengerti tentang hadirat Tuhan? Saudara pernah mengalami hadirat Tuhan? Berapa banyak yang mengenal hadirat Tuhan? Amin ya. Yang lain hadirat apa? Itu aja kita sudah sangat luar biasa rasanya tuh. Waduh, luar biasa. Nah ini selama-lamanya kita menikmati hadirat Tuhan. Saudara percaya Tuhan maha hadir? Nah, tapi saya ajari saudara bedakan antara Tuhan maha hadir dan Tuhan merepresentasikan kehadirannya. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau saudara bicara Tuhan maha hadir, itu eksistensinya memang maha hadir. Sama seperti maha suci, maha kasih, oke? Pada saat yang sama Tuhan hadir di Amerika, pada saat yang sama Tuhan juga hadir di pura, di candi, di mana? Karena dia maha hadir, amin? Dia ada di seluruh alam semestanya. Tapi ia menyatakan diri kehadirannya. Itu beda dengan Allah maha hadir. Kita percaya Tuhan ada di sini, tetapi Tuhan Allah merilis kehadirannya belum tentu. Jikalau hatimu terkoneksi dengan Tuhan, hadiratnya dinyatakan, amin. Tapi kalau kita duduk di sini dan pikirannya kemana-mana, kita nggak ngalami hadirat Tuhan. Do you understand? Amin, amin. Jadi itu ada perbedaannya. Yang kita inginkan bukan hanya Tuhan hadir, tapi lebih dari itu ia merefleksikan kehadirannya bagi kita. Amin. Sebab kalau dia menyatakan kehadirannya, kita semua tahu. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang, kekuatanmu, penyataan kuasa watanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Jadi saudara bisa membedakan dua hal ini. Amin. Amin. Tuhan maha hadir dan Tuhan merilis kehadirannya. Itu dua hal yang berbeda. Dan yang saya inginkan adalah setiap pertemuan kita Tuhan merilis kehadirannya.
Sehingga saudara dipuaskan, saudara dilepaskan, saudara menderita, Tuhan kasih tahu jalan keluar kepada hidup saudara. Saudara keluar, saudara mengalami dibebaskan, saudara keluar, saudara mengalami dipulihkan, disembuhkan, mujizat terjadi. Bukan karena Tuhan maha hadir, tapi karena Tuhan menyatakan kehadirannya. Amin, amin. Dan ini ketika gambaran tentang langit baru, bumi baru, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah umatnya. Nah, sebab itu, baca sama-sama 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman itu sangat berharga, lebih berharga dari emas. Kita biasanya pakai emas berapa karat? Paling 17 karat ya. Emas yang murni adalah 24 karat. Tapi ini 17 karat. Kalau saudara pergi di Ambon, orang tidak memakai emas 17 karat tapi 23 atau 22 karat. Kalau 24 mudah retak. Betul ya? Kalau cuman emas 24 murni, mudah retak, mudah patah. Tapi makanya kalau saudara pakai emas yang saudara beli di Ambon, saudara mau mandi, saudara nyuci, saudara buat apa, semua warnanya nggak berubah. Kalau yang kayak gini kok buat mandi, buat nyuci terus kemudian warnanya pucat. Karena 17 karat. Untuk menemukan emas yang murni, emas itu dipanaskan. Betul? Sampai sanga dan semua kotoran logam lain menyingkir, baru ditemukan emas yang murni. Dan firman Tuhan berkata, iman itu untuk menentukan kadar kemurniannya, iman itu diuji. Tidak ada amin. Iman itu diuji. Supaya tahu murni apa tidak. Demikian iman itu juga ya. Lanjutnya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Nah, waktu dia kembali, dia menemukan kita murni seperti pengantin perempuan yang mempersiapkan dirinya di hari pernikahannya. Demikian orang percaya dengan iman yang murni akan berjumpa dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita baca ayat ini dan saya akan tunjukkan bagian kita apa. Supaya kita mau join di sana ya, bagian kita apa. Baca ayat ini, ayat yang bagus. 1, 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara boleh mencatat ayat ini karena ayat ini berhubungan dengan masa kesusahan besar. Ini tentang akhir zaman. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa kalau engkau bertekun menantikan Aku, menuruti firman-Ku. Katakan menuruti firman-Ku. Lebih keras, menuruti firman-Ku. Bukan membaca firman-Ku. Saudara baca aja, saudara belum tentu melakukan. Amin ya. Menuruti itu artinya melakukan firman. Ya. Membaca, merenungkan itu juga belum melakukan. Sampai saudara deal dengan apa yang saudara baca, lalu saudara follow apa yang saudara baca, itu namanya menuruti firman-Ku. Jadi 2 hal ini. Hari-hari belakangan saya sangat konsentrasi untuk mempelajari. Saya ada buku yang bagus sekali tentang nubuatan dalam Alkitab. Dan saya concern untuk mempelajari ini. Karena kita, kenapa? Karena kita sudah hidup di endingnya. Kita mau pengen tahu endingnya gimana ya. Saudara ya, jangan hidup di masa lalu ya. Jangan semua zaman dulu begini, enggak sayang.
zaman now ya. Dan bagaimana kita prepare untuk bisa menyongsong Tuhan di anak-anak. Kita baca ayat ini ya, bagus ya. 1, 2, 3. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Barangkali saya ingin membagikan mengenai engkau bertekun menantikan aku. Saudara catat ayat itu aja. Sabar. Sabar dalam pengharapan. Tetap sabar dan jangan berhenti berharap. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai di belakang tabir, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi bertekun artinya saudara sabar dalam pengharapan, tidak berhenti berharap. Bersukacita, sabar dalam kesesakan. Walaupun saudara mengalami kesulitan dalam hidup, saudara mengalami tekanan, persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara mengalami kekurangan. Saya katakan sabar, sabar, semua akan ada akhirnya. Amin. Tetap sabar, semua akan ada akhirnya. Dan yang kita bicara mengenai bertekun, bertekunlah di dalam doa. Terus bertekun. Membayangkan apa yang akan kita dapat nanti, kita harus benar-benar bertekun. Amin ya. Bagian orang percaya, yang pertama itu adalah berharap, bersabar, bertekun di dalam doa. Kan mau pergi ke sana atau Bapak Ibu ya, harus selalu jaga pengharapan kepada Tuhan. Terus cuma 2 saja sih dari ayat itu. Ikuti petunjuk firman Tuhan. Ikuti aja saudara. Kalau saudara pergi ke satu tempat, saudara tidak tahu jalan, saudara butuh yang namanya Google Map. Tapi Google Map itu kalau saudara salah ambil jalur, itu jadinya dia malah beruwet, malah ngawur. Saya pernah baru-baru bisa nyetir, kemudian saya mau khotbah di salah satu gereja di Cemani, daerahnya ya Cemani Sukoharjo. Ya. Lalu saya nyetir dengan percaya diri. Itu jalan yang kecil-kecil di dekat jalannya Bapak Abu Bakar Ba'asir sana ya. Udah masuk jalan sempit yang cuma bisa 1 mobil itu. Kiri kanan sawah. Walaupun pada akhirnya nyampe juga ya. Tapi betapa saya sangat membutuhkan. Bahkan saudara, walaupun saudara berkata, Tuhan aku tidak tahu apa rencanamu. Tapi kalau saudara ngikuti jalannya, pasti sampai ke tujuan. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Mengapa saudara bergumul untuk Tuhan apa rencanamu, Tuhan apa? Enggak penting sayang. Kalau dikasih tahu semua juga saudara enggak bakalan paham. Orang Israel waktu melalui padang gurun, Tuhan juga kasih tahu masa depannya bagus di sana. Limpah susu dan madu, tapi nggak dikasih tahu nanti nggak ada air loh. Nanti 3 hari jalan nggak ada air. Nanti kamu makannya mana loh, nggak enak rasanya tawar. Siap-siap bawa garam, enggak saudara. Tapi kalau mereka ngikuti, mereka pasti sampai. Dan saudara tahu sesulit apapun perjalanan mereka, kalau saudara tahu negara Israel ada saat ini, mereka harus bersyukur buat nenek moyang mereka, buat Yosua dan Kaleb. Dan yang lahir di padang gurun. Sekarang mereka adalah satu bangsa yang benar-benar tidak usah saya ceritakan. Jadi sebetulnya cuma 2 ini bagian kita, ngikuti petunjuk firman Tuhan. Sebab tanpa firman Tuhan kita akan kesasar saudara. Ini ada cerita tentang seorang pria. Dia adalah seorang tukang sampah yang satu hari dia memenangkan lotre 200 miliar rupiah. Kebayang kalau punya uang 200 miliar, mau ngapain? Kalau punya 200 miliar. Lalu dia hidup mewah, beli mobil, dengan perempuan, dengan judi. Akhirnya 8 tahun kemudian dia kembali jadi tukang sampah. Kalau Tuhan taruh berkat yang besar di tangan kita, tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak ngikuti jalannya, balik-balik lagi ya jadinya gitu saudara. Jadi betapa pentingnya kita ngikuti petunjuknya Tuhan.
2 minggu yang lalu saya ceritakan cerita ini, saya harap saudara masih ingat, saya ulangi cerita ini sekali lagi. Untuk meneguhkan bahwa bagaimana kita harus ikuti firman Tuhan. Amin ya, amin, amin, amin. Jangan milih-milih, pokoknya ngikutin. Firmannya bilang apa? Ngikutin. Ngikutin aja, jangan berbantah-bantah. Ya. Musim berbantah-bantah udah selesai, jangan berbantah-bantah, ngikutin aja. Ya. Saya cerita tentang seorang pria yang meninggalkan kampung halamannya dan kemudian bekerja di kota untuk waktu sekitar 20-an tahun. Karena di zaman itu tidak ada transportasi yang seperti sekarang, juga tidak ada sosmed. Jadi dia pergi bekerja hanya melalui surat menyurat. Setelah menikah, beberapa hari kemudian dia pergi dan dia tidak kembali-kembali, dia tidak pernah berkabar. Sampai 20-an tahun lalu dia pamit dari majikannya. Sekarang saya mau pamit, mau pergi pulang ke rumah keluarga saya. Lalu bosnya bertanya kepadanya, kamu mau aku kasih kamu pesangon kerja selama 20 tahun atau 3 nasihat? Pikirkan, mau pesangon atau 3 nasihat? Kalau kita milih apa? Pesangon. Kalau saya mah milih pesangon ya. Nasihat udah kebanyakan. Ya kan, ya. Tapi kemudian entah karena alasan apa dia milih yang 3 nasihat. Nah, nasihat yang pertama itu berkata, jangan cari jalan pintas di dunia ini. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Leres ya? Gak ada yang gratis. Ada warung gratis? Ada, itu mah Jumat berkah itu ada, makan gratis. Yang kedua, jangan ikut campur urusan orang. Yang ketiga, kalau kamu sedang marah, jangan membuat keputusan apapun. 3 nasihat. Akhirnya dia pergi, lalu dikasih 3 roti untuk bekal di jalan. Kan jalan kaki. Waktu dia sampai di satu tempat di mana ada 2 jalan persimpangan dan kemudian dia memilih jalan, orang memberitahu kalau lewat jalan ini lebih cepat, ini lebih lama, arah kota. Akhirnya dia pilih jalan yang paling singkat. Kita juga ya, saya kalau ke Salatiga selalu lewat Ngidat, itu bisa menghemat 30 menit. Atau naik tol, lebih cepat. Tapi di tengah jalan dia ketemu orang mengatakan ini sudah agak sore, jangan lewat jalan ini, banyak perampok. Akhirnya dia balik. Lalu dia pilih jalan yang aman melalui kota-kota. Karena lapar dia makan rotinya yang 1. Ada 1 roti yang lebih besar dan itu pesannya dari majikannya, roti yang lebih besar kamu bawa sampai di rumah makan dengan keluargamu. Karena sudah malam dia tidur. Dia tidur di penginapan, kemudian tengah malam dia mendengar seorang nangis jerit-jerit. Dia pengen buka pintu untuk ngeliatin apa yang terjadi. Tapi dia ingat nasihat yang kedua, jangan ikut campur urusan orang. Benar, besok itu dia dapat cerita kalau itu ternyata orang gila ya. Akhirnya dia jalan pulang pagi itu, dia makan roti yang kedua. Lalu dia sampai di rumah, hari sudah malam. Lalu dia, karena itu rumah kampung tidak ada kuncinya, dia buka pintu, dia masuk ke kamar. Istrinya tidur dengan seorang pria. Oh, dia marah sekali. Dia pergi ke dapur, dia ambil pedang. Tapi waktu dia akan menyerang mereka, dia ingat pesan bosnya. Kalau sedang marah jangan membuat keputusan apapun. Akhirnya dia memilih tidur di luar, di kursi. Ketika pagi istrinya bangun dengan pria itu, mereka langsung menyambutnya. Ya, papa sudah datang. Ternyata pria itu adalah anak laki-lakinya. Karena waktu dia pergi, istrinya mengandung dan anak itu sudah berusia 20 tahun. Sudah bayangkan kalau dia misalkan gak tahan emosinya, dia pasti sudah melakukan kesalahan. Oh, mereka berpelukan, mereka sangat menikmati kebersamaan itu. Lalu mereka makan bersama. Dia ingat roti yang terakhir. Waktu roti itu dipotong, di dalamnya ada pesangon 20 tahun kerja. Tepuk tangan untuk kita. Saudara lihatin. Itu adalah sebuah kisah untuk menjelaskan bahwa
ngikutin aja petunjuknya. Ngikuti petunjuk firman Tuhan. Cintai firman Tuhan. Ikuti, lakukan firman Tuhan itu. Ya. Ada cerita mengenai petani jagung yang setiap musim menanam jagung. Tapi pada waktu akan panen banyak sekali babon, monyet-monyet datang dan merusak hasil panenannya. Jadi dia mengusir, dia kalau sudah mendekati panen ya dia harus berperang dengan babon-babon dan dengan kera-kera. Pada waktu dia mati, kera dan babon, wah merdeka, merdeka. Si petani sudah mati. Mereka habisi semua ladang jagung. Tahun depan bisa ditebak, tidak ada jagung lagi. Giliran babon dan monyetnya mati. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terbaik untuk kita, setuju ya? Amin ya. Tapi Tuhanlah yang tahu. Sebab itu saudara ngikutin ini. Ya, ikutin ini. Baca saudara. Lalu ngikutin petunjuknya. Ini adalah petunjuk untuk hidup kita. Ikuti jalannya, walau tidak tahu rencananya, pasti sampai ke tujuan. Ikuti aja jalannya, dan jalannya ini jangan berbantah-bantah, ikut saja. Biarpun tidak tahu rencananya, pasti sampai ke tujuan. Amin. Mari tunduk kepala. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu.
berapa banyak di antara kita yang pengen berkata dalam hati, aku mau ada di sana. Di langit baru dan bumi baru. Bisa angkat tangan saudara. Saya pengen ada di sana. Kita pengen ada di sana. Dan saya tinggalkan pesan 2 tadi. Bertekun. Tekun. Mungkin hidupmu sedang susah. Mungkin engkau sedang dalam kesulitan. Mungkin tidak begitu baik kesehatanmu. Tidak begitu baik pekerjaanmu. Saudara, tekun. Tekun. Bertekun. Kemuliaan yang akan kita terima itu jauh lebih besar dari semua kesulitan yang kita hadapi. Amin. Yang kedua, just follow. Ikuti firman-Nya. Ikuti aja firman-Nya. Firman-Nya ngomong apa, ngikutin aja. Ngikutin tanpa ada tendensi apa-apa. Tidak ada niat mencari keuntungan atau mencari hal apapun. Tapi niatnya cuma satu, aku pengen follow. Follow Jesus, follow Jesus. Aku follow Jesus, aku mau ikuti Yesus. Apapun yang Yesus katakan. Bangkit berdiri bersama, kita doa bersama-sama. Tuhan Yesus, mungkin ada di antara kami yang berada dalam berbagai-bagai kesulitan. Pekerjaan kami tidak begitu baik, usaha kami mungkin sedang ada masalah. Pernikahan kami mungkin ada banyak hal yang menyakitkan. Anak-anak barangkali ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka, dalam pergaulan mereka. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai tujuan yang pasti, yang jelas. Bahwa kemuliaan yang dijanjikan untuk kita, untuk kami semua, jauh melebihi apapun penderitaan dan kesukaran kami. Kami mau bertekun, kami mau menang. Barang siapa menang, ia akan bersama-sama dengan Yesus. Kami adalah orang-orang yang menang, yang lebih dari pemenang. Kami mau hidup bersama-sama dengan anak, istri, suami dan keluarga besar kami dalam kerajaan 1000 tahun. Kami mau follow Jesus. Kami mau ikuti setiap perkataannya dan tidak mau menggantikan dengan apapun. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Amin. Terima kasih Bu Sarah untuk firman yang memberkati setiap kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman itu dalam setiap hari. Amin. Dalam ibadah ini adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini bersama-sama dengan kami? Kami mau menyambut Bapak Ibu, boleh mengangkat tangan. Yang di atas apakah ada? Yang di bawah? Ya baiklah. Kita akan memberi persembahan. Kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu, di kotak-kotak persembahan di depan bisa dilihat ada kode kris yang disediakan. Jika Bapak Ibu tidak membawa, mungkin bisa melakukan pembayaran melalui kris. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami tahu Engkau Tuhan sudah memberkati kami melalui setiap hal yang kami lakukan dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami tahu Tuhan Engkau sudah memberkati kami dan Engkau memberi benih bagi setiap kami. Dan itu akan kami lakukan pada saat ini. Kami mengembalikan persepuluhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau, bagi perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini, di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selangkah demi
Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap puji syukur karena Tuhan terus menyertai di dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan kami dan semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami, juga menjadi motivasi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap puji syukur dan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang terus melimpah di dalam kehidupan kami semuanya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Sarah Antoni. Kiranya Tuhan terus memberkati, baik untuk kesehatan, kekuatan yang baru, juga di dalam pelayanan gereja ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati negara kami menjadi negara yang makin kuat, makin percaya bahwa Engkau-lah satu-satunya sumber kehidupan untuk negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden kami, Pak Prabowo. Kiranya Tuhan terus memberkati, baik untuk kesehatan, juga kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk Pak Prabowo untuk memimpin negara Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk Wakil Presiden, juga Menteri, jajaran-jajaran semuanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus memberkatinya itu Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Filipi ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati, juga memberi pertolongan di dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Juga kami berdoa untuk yang tidak bisa hadir di tempat ini ya Tuhan, karena sakit ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan penuh tangan kasih Tuhan akan menyembuhkannya ya Tuhan. Kami percaya semua itu adalah Engkau yang satu-satunya ya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami berdoa untuk yang tidak dapat hadir, ada permasalahan atau persoalan ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, bukalah jalan, berilah solusi-solusinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.